Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami ucapkan terima kasih ya buat donatur yang sudah berinfak untuk pembelian keranda jenazah. Pertama, Ibu Jursiatul Awaliyah Rp250.000, dan yang kedua Bapak Ilham Rp1.000.000, dan yang ketiga Bapak Hasban Ritonga Rp300.000. Alhamdulillah, semoga Allah balas ya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan orang-orang yang rajin jual foto itu. Oh, buah. Moga-moga Allah panjangkan umurnya dan orang-orang yang rajin sedekah dimudahkan ya semua urusannya di dunia hingga akhirat. Dan kita doakan semua penonton juga panjang umur ya, sebelum satu saat nanti kita semua dimandikan sebagai mayat di tempat pemandian mayat, dan kemudian kita dimasukkan ke keranda jenazah dan dipaksa kita masuk masjid untuk disolatkan. Orang-orang yang gak pernah sholat berjamaah di masjid satu saat akan dipaksa oleh Allah untuk masuk masjid ketika dia wafat ya. Dan kita siapkan keranda jenazah itu untuk semuanya, baik yang suka, yang rajin ke masjid maupun yang tidak rajin ke masjid. Semoga menjadi pengingat. Kita ada program sekarang, program wakaf keranda jenazah ya. Moga-moga Bapak, Ibu, Kakak, adik semua bisa rajin sedekah. Akhlak mulia menurut para ulama itu bisa diusahakan ya. Dari yang bakhil, yang medit, yang selalu memegang harta, dilepaskan dengan rajin sedekah ya. Karena rajin sedekah itulah kemudian berdiri Masjid 6 Syuhada, 2 lantai di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta Bogor, senilai 120 meter persegi. Karena rajin sedekah itulah kemudian berhasil dibebaskan tanah 400 meter senilai 300 juta rupiah dari para donatur semua untuk nanti sebagai perluasan masjid dan juga pesantren Ojo Lali. Dan masih dihalangi oleh 300 meter milik orang lain yang harus dibebaskan, mungkin sekitar 300-400 juta lagi. Karena rajin sedekah itulah kemudian 36 gerobak, baik sampah, gerobak dagang dan lain-lain, kita berikan ke pedagang untuk mereka lebih mudah mencari nafkah ya. Karena keimanan yang mendorong orang rajin sedekah itulah kita bisa menyebarkan sumur wakaf. Ada 35 sumur wakaf dengan program Sumur Utsman bin Affan ya. Kalau yang gerobak tadi namanya gerobak grodol, gerobak dakwah pesantren Jolali. Sementara sumur wakaf itu ada di Lampung, ada di Garut ya, ada di sini di Branwir ada 6, Kampung Jati 1, Cisaeng ada 7, di Pabuaran di pesantren itu ada 3, Kerawang, Bekasi, Garut, Lampung, di Depok, Pengasinan dan lain-lainnya. Jadi bisa diusahakan ya, akhlak yang mulia yaitu rajin sedekah. Kami himbau ya kepada penonton semua untuk berlomba-lomba ya, menginfakkan hartanya untuk program yang baru, yaitu
program wakaf keranda jenazah. Untuk pertama kami akan mengusahakan 2 keranda jenazah senil, termasuk tempat pemandian jenazah dari stainless steel itu sekitar 14 atau 15 juta rupiah. Dan alhamdulillah sudah masuk dana dari Ibu Jur Siatul Awaliyah, Bapak Ilham dan Hasban Ritonga, total 1.550.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks
kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.